Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Alenia yang beranggotakan saya Selma Afia Kirani yang menjadi moderator, Alif Tirta Gali yang akan membacakan Alenia pertama beserta maknanya, Kaila Jauza Dahayu yang akan membacakan Alenia kedua beserta maknanya, Muhammad Abi yang akan membacakan Alenia ketiga beserta maknanya, dan Kanza Linda Safira yang akan membacakan Alenia keempat beserta maknanya. Kepada mereka saya persilakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna Alenia pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alenia ini membuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajahan juga tidak sesuai peri keadilan, karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan menuju gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna dari Alenia kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Mengartikan bahwa kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berkat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alinea ketiga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat ini memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, yang bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar di sini yaitu batang tubuh atau pasal-pasal. Hal ini menunjukkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Artinya, setiap warga negara wajib menaati hukum yang telah berlaku dan menjunjung tinggi hukum.
Yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan keempat, dasar negara, yaitu Pancasila. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.